kasih Yesus Kristus untuk semua Bapak yang sempat mengikuti saluran terang baru sempana menyambut Hari Bapa Sedunia hari ini. Selamat Hari Bapa. Sempana merayakan Hari Bapa ini, saya ingin menyampaikan renungan singkat untuk mengubarkan hati kita semua. Tema renungan terang baru pada kesempatan ini ialah Tauhnya Seorang Bapa. Mari kita sama-sama membaca Amsal 17 ayat 8. Saudara, Amsal 17 ayat 6 menarik untuk diperhatikan. Perhatikan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkota itu tanda kemenangan. Kenapa tidak dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak-anaknya? Sebab kejayaan dalam tugas pembapaan seseorang datu ialah apabila anak-anaknya mampu mengasuh dan membesarkan dengan baik cucu-cucu. Kalau orang-orang tua adalah generasi pertama, maka cucu-cucu adalah generasi ketiga. Maka bukti kejayaan tugas mereka sebagai bapa adalah terletak pada kualiti generasi ketiga, yaitu cucu-cucu mereka. Perhatikan bahwa kehormatan bagi anak-anak ialah nenek moyangnya. Maksudnya anak-anak tidak segan-segan mengkaitkan dirinya dengan bapaknya, datunya, atau nenek moyang mereka. Mereka bangga bila nenek moyang mereka disebut. Saudara, saya ingin saksikan sedikit tentang diri saya dalam hubungan dengan panggilan sebagai Bapak. Bapak saya meninggal dunia ketika saya berusia 8 tahun. Ibu kami terpaksa mengambil dua tugas sebagai ibu dan bapak. Kami ada 6 adik-beradik. Saya adalah anak kedua dalam jagaan ibu. Sukar membayangkan bagaimana rasanya ibu tunggal yang berperan sebagai bapak. Saya memang menghormati dan menghargai pengorbanan ibu kami. Tetapi ketiadaan Bapa tetap meninggalkan ruang kosong di dalam jiwa. Waktu saya berusia 14 tahun, saya semakin merasa betapa susahnya hidup tanpa Bapa. Selepas selesai pendidikan sekolah rendah, dengan keadaan ekonomi keluarga yang tidak baik, tidak mungkin saya dapat melanjutkan pelajaran hingga ke sekolah menengah. Tetapi saya membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran saya. Dengan pertolongan mama saya diperkenalkan dengan keluarga Cina di Pekan Kota Belud yang akhirnya menjadi keluarga angkat saya. Mereka sangat baik sekali. Di sanalah saya tinggal sambil menyambung persekolahan saya. Hinggalah saya ke tingkatan 4. Saya bersama keluarga itu selama 5 tahun. Di dalam keluarga itulah saya mulai memperhatikan bagaimana seorang bapak melaksanakan tugas pembapaan terhadap anak-anaknya. Pada waktu saya berumur 16 tahun, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat saya secara pribadi. Itulah pertama kali saya tahu bahwa saya ada Bapa di surga. Tuhan sendiri menjadi Bapa saya. Masa berlalu dengan cepat. Di mana sahaja saya pergi, saya suka memperhatikan keluarga. Khasnya bapak-bapak Kristen. Saya memperhati secara diam-diam bagaimana mereka melaksanakan tugas pembapaan. Setelah saya sendiri mendirikan rumah tangga dan bersama istri mempunyai 2 orang anak, barulah saya sadar bahwa tanggung jawab seorang bapa tidak mudah yang disangka. Tetapi syukur kepada Tuhan di atas hikmat dan kekuatan yang Tuhan berikan
telah memudahkan saya melaksanakan tanggung jawab sebagai bapa kepada anak-anak. Saudara, dalam keluarga peranan bapa sangat penting. Kita semua tahu bahwa fokus tanggung jawab suami adalah mensejahterakan istrinya. Setiap suami yang bertekad untuk membahagiakan istrinya, pasti istrinya sejahtera di sampingnya. Setelah ada anak, tugas sebagai suami tetap diteruskan. Tetapi ada tambahan tugas yang sangat-sangat penting, yaitu menjadi bapa. Fokus tanggung jawabnya sebagai bapa adalah mensejahterakan anak-anaknya. Bersama dengan istri, mereka berdua bergandeng tangan untuk mengasuh dan memanusiakan anak-anak mereka. Memandangkan hari ini adalah hari Bapa, saya tergerak untuk membagikan satu poin saja yang saya yakini semua Bapa akan menyetujuinya. Poin itu ialah Bapa adalah wakil Tuhan Allah untuk melaksanakan tugas pembapaan. Kejadian 1 ayat 28e berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, ketika Allah memerintahkan agar Adam dan Hawa beranak cucu, maksudnya dia sendiri menjadikan seorang laki-laki menjadi bapa. Oleh itu, Allah pasti mampu membekalkan hikmat dan kekuatan kepada setiap bapa untuk memimpin anak-anak mereka mengikuti kehendak dan tujuan Allah. Bapa perlu bergantung kepada Kristus untuk memimpin anak-anaknya agar dia dapat memantulkan sinar kasih, kekudusan, kemuliaan, dan kehendak Allah dalam keluarganya. Saudara, ketika seorang bapa bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dia beberapa kemampuan untuk menjadi bapa yang baik. Yang pertama, kemampuan yang Tuhan beri ialah kemampuan untuk memimpin anak-anak mencapai tujuan Tuhan. Mazmur 127 ayat 4 hingga 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, memimpin bukan tugas mudah. Bapa memerlukan pertolongan Tuhan. Saya setuju dengan ungkapan ini. Apabila suami menemukan tempat atau kedudukan di bawah Kristus, ia akan mengalami kedamaian, keyakinan, dan kebenaran untuk memimpin. Bahkan dalam saat-saat yang sukar, kalau ia tunduk kepada Kristus, ia akan mendapatkan Kristus yang memberikan kesanggupan kepadanya sebagai pemimpin. Saudara, anak-anak kita diibaratkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang dianggap pahlawan pada masa Pemasmur adalah mereka yang mahir memanah. Anak panah yang dilepaskan pasti mengena pada sasaran. Anak-anak kita bersama kita dalam beberapa tahun. Suatu hari mereka akan lepaskan diri dari kawalan kita. Waktu itu anak-anak perlu memiliki kemampuan untuk mandiri dan tidak mudah hanyut oleh godaan dunia ini. Setiap bapa pasti rasa bahagia apabila melihat anak-anaknya
Sentiasa berada di jalan yang betul. Saudara, kemampuan kedua yang Tuhan beri ialah kemampuan untuk mengajar anak-anak dengan kebenaran. Saudara, dalam Ulangan bab 6 ayat 7 memberitahu kita, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sebagai wakil Allah, seorang bapa perlu memberi pelayanan kenabian untuk keluarga, yaitu mendidik anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kita baca tadi yang dirujuk adalah mengajar Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Bapa adalah wakil Allah dan dia berperan sebagai nabi, dan nabi, tugas nabi adalah mewakili Allah di hadapan umat Allah. Dalam konteks kita sebagai bapa, kita mewakili Tuhan Allah di hadapan anak-anak kita. Perhatikan pesan Ulangan bab 6 ayat 7. Kali lagi, dua hal kita hayati dari ayat ini. Pertama, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kenapa berulang-ulang? Sebab manusia mudah lupa, termasuk anak-anak kita. Kedua yang kita boleh hayati ialah membicarakan firman Tuhan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, ketika kita sedang duduk di rumah, gunakan kaidah perbincangan. Berbincang dengan anak untuk menyampaikan kebenaran. Ketika kita sedang dalam perjalanan, kaitkan pengajaran atau prinsip-prinsip firman Tuhan dengan apa yang sedang berlaku di sekitar, yang dapat dilihat oleh mata kita pada saat itu. Ketika kita sedang baring, gunakan penceritaan yang hidup. Semua orang suka cerita. Anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, bahkan orang dewasa pun suka cerita. Tergantung bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita menyampaikan ceritanya. Waktu kita sedang bangun, berikan motivasi yang membuat jiwa anak-anak berkobar-kobar. Kadang-kadang kita tidak tahu waktu, hati, dan semangat anak-anak kita dalam keadaan yang sangat down. Mereka memerlukan kekuatan. Mereka memerlukan dorongan. Apa yang kita berikan kepada mereka kemungkinan besar akan membangkitkan semangat mereka kembali. Tapi semuanya bermaksud untuk kita memanfaatkan semua keadaan untuk membantu anak-anak kita belajar prinsip-prinsip kehidupan yang akan mempersiapkan anak itu menjadi manusia yang baik. Dengan demikian, anak-anak tidak merasa diabaikan. Saudara, jangan
abaikan anak-anak. Pengabaian anak mengakibatkan seorang anak kekurangan kekuatan psikologi. Dia tidak mempunyai rasa percaya diri. Selalu merasa rendah diri. Anak akan menjadi orang pesimis. Susah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan kurang rasa peduli tentang masyarakat di sekelilingnya. Bapak-bapak, jangan pisahkan hati kita juga dengan anak-anak kita. Karena tindakan itu akan mengundang hukuman Allah. Perhatikan Maliaki. Kitab Maliaki bab 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Artinya hati anak dan hati kita dan hati anak perlu bersatu. Disitulah kekuatan hubungan ayah dan anak yang membantu persekitaran kehidupan anak-anak kita sejahtera. Bapak-bapak, apabila kita mengasihi, mengasuh, dan mendidik anak-anak dengan tekun, ada ganjaran yang membuat hati kita damai. Perhatikan Efesus bab 6 ayat 1 hingga 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Bapak-bapak, ganjaran itu adalah kita mendapat sikap taat dan hormat dari anak-anak kita. Bukan mudah untuk mendapatkan sikap taat dan hormat dari anak-anak. Kita kena usahakannya dengan cara mengasihi anak kita tanpa syarat, menjadi sahabat kepada mereka, bergaul dengan mereka. Selain itu, anak-anak juga untung karena dia berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara, dalam melaksanakan tugas Bapa, kadang-kadang kita pun tergoda untuk marah. Tetapi janganlah marah sampai kita berbuat dosa. Perhatikan Amsal bab 19 ayat 16, ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Bandingkan dengan Efesus bab 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya teringat kata-kata Martin Luther. Kalau kamu merutan anak-anak kamu, jangan lupa taruh buah apel di ujung rotan. Apa maksudnya? Setiap kali kita menegur, menasihati, ataupun merutan anak-anak kita, pastikan dia paham dengan jelas mengapa kita melakukannya. Satu lagi prinsip penting dalam pembapaan ialah bina hubungan yang mesra dengan anak-anak. Jangan sekali-kali membanding-bandingkan anak-anak kita, baik di kalangan mereka adik-beradik maupun dengan anak-anak orang lain.
Setiap anak dicipta oleh Tuhan dengan unik sekali. Mereka ada kekuatan, ada kelemahan tersendiri. Handlelah mereka sesuai dengan strength, sesuai dengan kekuatan dan kelemahan mereka. Saudara, sebagai kesimpulan, jangan lupa bahwa kita adalah wakil Allah untuk menolong anak-anak kita mencintai Tuhan dan menjadi manusia yang baik. Tidak ada bapa yang sempurna. Saya juga bergumul menjadi bapa yang baik. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Dia memberikan kita kemampuan untuk memimpin dan mendidik anak-anak kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Bapa untuk kamu semua. Semua bapa yang sempat mendengar pemberitaan ini. Semoga perjuangan kita untuk menjadi bapa yang baik mendatangkan kesejahteraan kepada keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Tuhan kami, tetapi Engkau juga adalah Bapa kami. Ketika kami menjadi wakil-Mu, meneruskan tugas pembapaan di bumi, kami tahu kami tidak sendirian. Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah yang memberikan kemampuan dan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran, kasih, dan keprihatinan yang timbul dari hati kami yang dalam untuk anak-anak kami. Tolong kami Bapa. Semua Bapa di bumi pasti bergumul melaksanakan tanggung jawab ini. Tetapi kami bersyukur Bapa, karena kami tidak perlu bergantung kepada kekuatan kami sendiri. Kami bergantung kepada kekuatan dan hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Pada hari Bapa ini berkatilah Bapa-Bapa di seluruh dunia ini, dan istimewa sekali Bapa-Bapa yang sempat mendengar pemberitaan ini. Karena firman-Mu menimbulkan iman. Dan biarlah iman kami semua dikubarkan, dan kami terus bersukacita melaksanakan tugas pembapaan yang Engkau amanatkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita jumpa lagi di saluran Pelangi Terang Baru yang akan datang. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang lain. Tuhan memberkati.